Halo guys, di podcast kali ini kita bakal kedatangan tamu, seorang penulis muda. Kira-kira siapa ya orangnya? Yuk kita panggil. Halo, kenalin, nama aku Adia. Aku seorang penulis dari buku Dimulai dari Nol. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan pertama aja kali ya. Boleh ceritain sedikit nggak gimana awalnya bisa tertarik jadi penulis? Awal aku tertarik jadi penulis itu awal di tahun 2018 waktu SMP. Sekolah itu mewajibkan kita tuh siswanya untuk literasi minimal 1 jam dalam sehari. Dari situ kan setiap hari baca novel apa aja boleh. Nah, dari situ aku tanya sama teman aku gimana sih caranya buat ciptain novel kayak gini. Akhirnya teman aku tuh menyarankan atau merekomendasikan dulu itu rame platform Wattpad. Aku nulis mulai dari situ. Itu sekitar 2018. Kemudian rame juga tahun 2023an itu Alternative Universe. Aku mulai nulis Alternative Universe, kemudian aku menciptakan Dimulai dari Nol. Di tahun 2024 itu novel Dimulai dari Nol baru terbit. Keren banget ya bisa konsisten sampai jadi buku fisik kayak gini. Oke, ada nggak sih pengalaman pribadi yang akhirnya nyambung nih sama cerita yang ditulis? Sebenarnya waktu awal aku nulis novel Dimulai dari Nol ini gak menyambungkan antara imajinasi aku sama kehidupan di dunia nyata. Tapi banyak orang yang bilang katanya Dimulai dari Nol ini mirip sama kisah aku. Jadi tuh di dalam dimulai dari nol ini ada satu orang ayah punya 4 anak. 4 anaknya itu laki-laki semua. Nah, kalau dimulai dari nol ini kan ayahnya itu dulu orang kaya, itu berjaya, habis itu bangkrut. Nah, sedangkan gitu juga sama ayah aku, tapi bedanya ayah aku bukan pengusaha. Cuma ya ada gitu. Sama halnya ayah aku juga punya 4 orang anak, tapi cewek semua. Jadi nyambungnya itu di situ. Tapi kalau dari kisahnya enggak. Nah, waktu nulis cerita ini nih, risetnya tuh kayak gimana sih? Dan lebih banyak baca buku dulu, nonton film, atau gimana? Kalau nonton film aku udah jarang sih, biasanya kan kayak drakor gitu. Tapi kalau novel aku biasanya baca beberapa, juga nggak terlalu sering. Kadang juga baca di Alternative Universe. Terus kalau untuk risetnya, kalau dimulai dari nol ini kan ada scene yang seorang anaknya itu namanya Gentanya itu kan sakit kanker otak gitu. Jadi itu riset akunya lebih dalam lagi sih tentang, aku kan gak terlalu familiar sama dunia kesehatan gitu ya. Jadi aku riset gitu. Dan dari mulai riset nih sampai naskah selesai, kira-kira butuh berapa waktu? Waktunya ya, kalau dimulai dari nol ini waktunya itu cukup lama. Ini tuh aku mulai nulis 2023, itu after aku graduate SMA. Habis itu nulis sekitar 1 tahun sih kak. 3 tahun ya. Terus tantangan paling berkesan waktu nulis buku ini tuh apa dan gimana cara ngatasinnya? Tantangannya kayak yang tadi aku bilang, riset ke dunia kesehatannya itu karena bukan basicnya aku, jadi harus riset berulang kali, cari tahu di beberapa web gitu. Itu terus promosi novelnya juga sulit sih kalau menurut aku, karena kan Alternative Universe pada saat itu ramai dibaca banyak orang. Jadi kadang novel aku yang ini sama novel yang lainnya itu yang juga lagi booming itu jadi kayak persaingan gitu loh. Itu sih tantangannya. Kalau kamu sendiri nih, sejarah yang seperti apa yang paling ngena dan pengen kamu angkat
genre apa yang kita bahas atau genre apa yang sedang kita tulis itu tergantung riset. Nah, menurut kamu nih sebagai penulis, ada nggak sih yang membedakan karya sastra zaman dulu sama karya sastra di era sekarang? Menurut aku adalah itu juga tergantung genre sih. Misal kalau misalkan kita nulis novelnya tentang zaman Belanda, berarti kan kita harus meriset sejarah di zaman Belanda. Itu juga kan ada beberapa penulis yang aku tahu itu nulis tentang balik lagi ke zaman dulu. Itu berarti kan harus memasukkan sejarah-sejarahnya. Tapi kalau misalkan novelnya nulis tentang yang kisah romansa, keluarga yang sekarang itu lagi dibaca banyak orang, yang disukai banyak orang, itu nggak perlu memasukkan sejarah. Tapi yang namanya karya sastra itu pasti dicampur dengan imajinasi. Nah, menurut kamu sebagai penulis muda, penulis di Indonesia, penting nggak sih memasukkan unsur sejarah ke dalam sebuah karya yang kita tulis? Aku penting sih diselip-selip sedikit gitu, karena kan kadang sekarang generasi itu kan jarang mengulas sejarah yang masa lalu ya. Jadi kalau misalkan mereka baca buku, kalau menemukan sedikit sedikit kisah zaman dulu itu mereka jadi tahu, setelah tahu nanti mereka setelah membaca buku yang kita tulis mereka bakal mencari tahu sejarah itu lebih dalam. Nah, ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang ingin punya minat untuk terjun ke dunia penulisan? Banyak sih, terutama kalau misalkan ingin menulis novel, saran aku itu harus riset dulu dan tentuin genre yang kalian mau. Pertama, kalian juga harus suka dengan apa yang kalian tulis, karena kadang kalau misalkan kita cuma ngikutin tren, misalkan tren hari ini tuh ramai membahas kisah cinta, tapi kalian tuh gak suka membahas kisah cinta, itu nanti kalian nulisnya juga gak bakal enjoy dan feelnya gak bakal nyaman. Kayak aku juga pernah kan nulis kisah romansa, kisah persahabatan gitu, beberapa genre itu udah pernah aku coba, cuma aku ternyata lebih tertariknya di kisah keluarganya tuh. Jadi saran aku, kalau misalkan kalian mau mulai nulis, cari tahu dulu jati diri kalian mau nulisnya gimana. Tuh, catat ya teman-teman. Terus, ada rencana lagi nggak sih buat nulis ke depannya? Pasti ada. Setelah novel dimulai dari nol ini, aku sempat nulis juga alternatif universe, judulnya Rumah-Rumah Ayah. Itu juga sama tentang keluarga, tapi beda ceritanya. Tapi kodarullah itu masih tertahan karena beberapa kesibukan. Tapi pasti aku bakal nulis lagi dengan genre yang mungkin sama, tapi kisahnya yang berbeda. Berarti lebih banyak nulis aku juga. Iya, kalau sekarang aku lebih sering nulis AU, alternatif universe, karena lebih mudah disukai nulisnya. Tapi yang susahnya alternatif universe, kalau misalkan nanti udah diterima oleh penerbit gitu, dibintang sama penerbit, nanti dia harus nulis narasi lagi. Kan aku tuh bentuknya chat Iya. gitu kan. Kalau Banyak aku narasi. Jadi kalau misalkan nanti mau dijadi novel, kayak kita nulis ulang. Berarti K-pop Iya, betul. apa tuh? Aku pakai dari NCT. Oh, jadi tuh buat buat kalian fans NCT. Oke, mungkin segitu aja ya buat podcast kita kali ini. Oke guys, sekian itu podcast kita hari ini bersama Kak Adia.